Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taika Starlan. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai tafsir dari Quran Surah Al-Fatihah ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir dari Al-Fatihah ayat ketiga, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, atau yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Yang pertama itu ada makna di balik kata alhamdu. Kata alhamdu itu berasal dari akar kata hamidah, yahmadu, dan hamdan, yang artinya itu pujian dan pengagungan. Dalam ayat ini, kata tersebut diawali dengan alif lam yang disebut alif lam istighraq. Artinya, mencakup segala bentuk pujian, baik yang diucapkan manusia, malaikat, maupun seluruh makhluk ciptaan Allah. Dengan demikian, Alhamdulillah itu berarti segala jenis dan bentuk pujian yang sempurna hanyalah milik Allah semata. Karena hanya Dia yang layak dipuji atas segala kesempurnaan dan kebaikannya. Kata lillah berarti bagi Allah, menegaskan bahwa tidak ada satupun makhluk yang pantas menerima pujian sejati selain Allah. Manusia boleh dipuji, tetapi segala kebaikan yang dimilikinya sejatinya bersumber dari Allah. Jadi, kadang kita itu ditutupi aibnya oleh Allah, termasuk orang lain gitu. Jadi kita tidak boleh eh, terlalu mengagungkan orang lain karena eh, bisa jadi yang kita lihat itu eh, adalah kebaikan yang Allah tampakkan darinya, tapi eh, dia juga punya aib yang pasti Allah tutupi gitu. Jadi kalau kita mengagungkan seseorang itu jangan berlebihan, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang pantas untuk diagungkan. Lalu eh, makna umum dari ayat ini itu adalah ayat ini adalah pujian dari hamba kepada Tuhannya. Yang Imam Ibnu Katsir itu mengatakan Allah membuka kitabnya dengan pujian bagi dirinya yang penuh berkah, karena dialah pemilik segala pujian, pencipta, pemberi rizki, dan pengatur seluruh makhluk. Jadi Allah itu kan uh, Rob gitu, Rob semesta alam. Jadi pasti uh, rajanya dari segala raja. Jadi Allah itu pasti mempunyai kewenangan selayaknya raja, yaitu diakui, lalu diagungkan, lalu juga yang pasti dihormati, berkuasa, kaya, ditaati. Lalu dia juga eh, punya kewenangan untuk memerintah, lalu pasti eh, apa diharapkan keadilannya itu. Lalu makna alif lam tadi dalam alhamdu, kata alhamdu itu kan punya alif lam istighraq, artinya mencakup segala macam pujian. Nah, semua bentuk pujian di langit dan di bumi yang diucapkan atau bahkan tidak terdengar, semuanya kembali pada Allah. Bahkan pujian malaikat yang bertasbih, pujian burung yang berkicau, pohon yang bergoyang, air yang mengalir, semuanya dalam hakikat adalah hamd kepada Allah. Eh, Yusabbahu lahu ma fis samawati wal ard, yang artinya semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Itu ada dalam Quran surat Al-Hasyr ayat pertama. Lalu bedanya
hamd sama syukur itu apa? Nah, sebenarnya para ulama itu menjelaskan bahwa hamd itu adalah memuji karena sifat kesempurnaan Allah, baik ketika kita mendapat pujian, mendapat nikmat atau tidak. Yang pertama itu pujian karena cinta dan pengagungan, itu hamd. Lalu, sedangkan syukur itu adalah berterima kasih karena nikmat yang kita terima. Jadi syukur itu karena kita mendapat sesuatu. Sedangkan kalau hamda itu artinya kita memuji karena kita memang benar-benar cinta dan kita mengagungkan. Contohnya itu ketika kita berkata Alhamdulillah setelah makan, itu artinya bersyukur karena kita mendapat sesuatu yaitu kita makan. Lalu eh, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita juga pasti mengatakan Alhamdulillah karena itu salah satu bentuk syukur juga. Tapi ketika kita mengatakan Alhamdulillah meski sedang sakit, itu artinya adalah hamda. Karena kita memuji, bukan karena kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Atau karena kita mendapat sesuatu. Tetapi karena kita memuji Allah apapun keadaannya. Contohnya saat kita sedang sakit, kita tetap bersyukur dan mengatakan Alhamdulillah. Lalu ketika kita sibuk dengan pekerjaan, kita tetap bersyukur dengan apa yang kita sedang jalani. Lalu ketika kita dibuat miskin, kita juga tetap bersyukur. Eh, Latar belakang kenapa kita harus untuk menguatkan kita untuk bersyukur karena apapun yang sudah diberi Allah itu pasti ada hikmahnya. Contohnya saat kita sakit pasti ada hikmahnya, pasti Allah itu mengampuni dosa kita. Lalu ketika kita sibuk dalam pekerjaan, bisa jadi dengan kita bersyukur, lalu kita melibatkan Allah eh, saat kita bekerja, bisa jadi pekerjaan itu adalah pahala bagi diri kita. Lalu ketika kita dibuat miskin, bisa jadi eh, kita adalah orang yang paling cepat masuk surga dibandingkan orang-orang lainnya. Karena orang-orang miskin itu peluang masuk surganya itu lebih besar dibandingkan orang yang kaya dan mempunyai banyak harta. Lalu eh, perbedaan lainnya, menurut para ulama, menjelaskan bahwa syukur dan alhamdulillah itu memiliki makna yang berdekatan namun tidak sama. Jadi kembali lagi, eh, syukur itu adalah rasa terima kasih atas nikmat yang kita terima, baik dengan hati yang mengakui, lisan yang memuji, maupun perbuatan yang menggunakan nikmat sesuai perintah Allah. Sedangkan alhamdulillah itu adalah pujian kepada Allah bukan hanya karena nikmat yang diberikan, tetapi juga karena kesempurnaan sifat-sifatnya, walaupun tanpa nikmat yang baru kita terima. Dengan kata lain, syukur itu muncul karena nikmat yang ada, nikmat yang kita dapatkan. Sedangkan alhamdulillah itu muncul karena cinta dan pengakuan kita terhadap kebesaran Allah. Jadi kita benar-benar ikhlas menerima kondisi kita apapun itu, meskipun dalam ujian kita tetap bersyukur itu namanya alhamdulillah. Oleh sebab itu, kalimat alhamdulillah itu mencakup makna syukur sekaligus pujian kepada Allah yang menjadikannya kalimat yang paling sempurna untuk memuji Allah. Lalu, eh, para ulama tafsir itu juga membedakan antara dua konsep penting ini. Yang pertama itu syukur. Syukur itu eh, reaksi atas nikmat yang kita terima. Jadi seseorang bersyukur karena mendapatkan rezeki, kesembuhan, keselamatan, atau keberhasilan. Syukur itu bisa diwujudkan dengan hati, mengakui nikmat berasal dari Allah. Lisan itu dengan mengucapkan pujian dari dan terima kasih, lalu perbuatan dengan menggunakan nikmat yang kita dapatkan itu dengan benar. Jadi syukur ini eh, bisa jadi reaksi dari alhamdulillah yang awalnya kita lakukan. Alhamdulillah itu adalah ketika kita sakit, kita tetap bersyukur. Lalu ketika kita sembuh, eh, reaksi kita adalah kita bersyukur. Jadi alhamdulillah dan syukur itu sebenarnya saling berkaitan. Bedanya alhamdulillah itu awalnya atau inputnya, sedangkan eh,
Syukur itu adalah output dari yang kita rasakan. Lalu, seperti firman Allah, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur atau ingkar kepadaku. Itu terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Lalu, Alhamdulillah itu adalah pujian mutlak. Bukan karena nikmat tertentu, melainkan karena Allah memang layak. Jadi, kita mengucap Alhamdulillah itu bukan karena ketika kita senang, tapi juga ketika kita diuji. Sebab dalam ujian pun masih ada kasih sayang dan hikmah dari Allah. Imam Ibnul Qayyim berkata, syukur adalah cabang dari alhamdu. Sedangkan alhamdu itu lebih umum dan lebih tinggi derajatnya karena ia mencakup pujian atas segala sifat kesempurnaan Allah, baik yang nampak sebagai nikmat maupun ujian. Nah, sedangkan setelah kata alhamdu, ada kata Rob. Kata Rob itu kan berarti Tuhan, yang berarti pengatur, pemelihara, dan pendidik seluruh makhluk. Allah itu disebut Rabbul Alamin karena dia yang mengatur semua kehidupan yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia, malaikat, jin, tumbuhan, hewan, dan lainnya. Kata alamin sendiri itu berasal dari alam yang berarti tanda, sebab seluruh ciptaan Allah menjadi tanda atas kebesaran dan keagungannya. Setiap hal yang kita lihat di dunia, matahari, air, pepohonan, bahkan diri kita sendiri itu adalah bukti bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah itu ridho pada seorang hamba yang apabila ia makan, ia memujinya mengucapkan Alhamdulillah dan apabila minum ia memujinya. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah betapa besar nilai kalimat sederhana ini di sisi Allah. Sekedar memujinya setelah makan dan minum saja sudah membuat Allah ridho pada kita. Seperti materi sebelumnya yang sudah disampaikan bahwa kata Bismillahirrahmanirrahim itu juga membawa berkah pada kita. Jadi lebih baik ketika sebelum makan kita mengucapkan basmalah, lalu setelahnya itu kita mengucapkan alhamdulillah. Sebenarnya kita itu tetap harus bersyukur pada Allah karena eh, banyak nikmat yang kita dapatkan. Contohnya itu seperti eh, ketika kita sarapan. Eh, Mungkin pada malam harinya itu kita nggak berdoa untuk minta sarapan dulu gitu. Tapi besok pagi sebenarnya udah tersedia gitu sarapannya. Udah ada yang bisa dimasak. Itu tuh juga termasuk nikmat dari Allah. Kita nggak termasuk dari orang yang kelaparan atau yang makan cuman makannya susah gitu. Lalu eh, yang kedua itu Allah membuat kita menjadi manusia. Sebenarnya ini juga patut disyukuri karena nggak ada yang nggak mungkin kalau misalnya Allah itu membuat kita atau menciptakan kita sebagai selain manusia. Contohnya hewan. Eh, dengan kita menjadi manusia itu kita harus bersyukur karena kita bisa beribadah dan melakukan aktivitas sesuai yang kita mau. Bayangin aja kalau misalnya jadi nyamuk, pasti kan kasihan gitu. Baru hidup sebentar udah bisa mati. Terus jadi ikan gitu kan, baru hidup udah ditangkap mati. Terus dimakan sama kita. Jadi eh, jadi manusia itu harus disyukuri. Karena bisa jadi kita ditakdirkan untuk menjadi yang lain. Dan manusia itu adalah makhluk yang lebih mulia dari malaikat, jadi itu sudah pasti patut disyukuri. Lalu yang ketiga itu diberi akal sehat karena bayangin aja nggak semua orang itu punya akal sehat. Bisa jadi dia dulunya itu eh, pinter, terus ya sehat gitu.
terus tiba-tiba dia ditakdirkan untuk menjadi gila. Itu juga salah satu nikmat kalau misalnya kita sampai sekarang masih diberi akal sehat oleh Allah. Lalu yang keempat itu ada fisik yang sempurna. Karena nggak semua orang itu dari lahir ataupun nggak dari lahir dikasih fisik yang sempurna. Jadi dengan kita lahir dengan fisik yang sempurna itu harusnya kita bisa bersyukur karena kita masih bisa melakukan apapun sesuai sama apa yang kita mau. Contohnya kita bisa beribadah dengan sempurna gitu. Kan nggak semua orang itu Allah takdirkan bisa beribadah dengan sempurna. Kayak contohnya eh, sholat. Kita bisa ruku, tapi nggak semua orang ditakdirkan bisa ruku. Bisa aja dia sakit, jadi nggak bisa untuk sujud atau ruku. Mungkin menurut kita sujud dan ruku itu adalah hal yang sederhana, cuman eh, mungkin bagi orang yang nggak bisa ruku dan sujud saat sholat, mungkin karena dia sakit, itu adalah nikmat yang luar biasa. Lalu eh, diberi keluarga yang baik. Sebenarnya diberi keluarga yang baik itu juga sangat patut disyukuri karena nggak semua orang itu keluarganya baik, nggak semua orang itu keluarganya eh, apa baik-baik aja gitu hubungannya. Karena keluarga itu mempunyai eh, urgensi yang tinggi dalam kehidupan seorang anak gitu. Jadi kalau misalnya kita diberi keluarga yang baik itu harus disyukuri. Eh, Peran orang tua yang membuat kita mandiri itu juga sangat patut disyukuri karena kita bisa sehat, bisa mengatur diri kita sendiri, itu juga termasuk peran dari adanya orang tua yang mendidik kita dari kecil. Lalu, mempunyai anak itu juga hal yang patut disyukuri karena gak semua orang itu diberi rezeki berupa keturunan. Lalu ada juga yang mempunyai tempat tinggal. Itu juga patut disyukuri karena gak semua orang itu punya tempat tinggal yang layak, punya tempat tinggal yang nyaman dan eh, sesuai sama kebutuhannya. Sedangkan kalau kita udah punya apa yang kita inginkan, contohnya kayak tempat tinggal, itu kan membuat kita gampang mau melakukan segala sesuatu. Kalau misalnya orang itu tempat tinggalnya susah, pasti kan dia mau melakukan aktivitas juga susah. Lalu yang terakhir itu, lalu ada juga tetap diberi nikmat meskipun bermaksiat. Ini adalah hal yang termasuk dalam kasih sayang Allah sih, karena eh, walaupun kita bermaksiat, Allah itu tetap memberikan kita nikmat. Eh, Walaupun kita kadang nggak sengaja gitu, kayak lupa sholat, lupa baca doa gitu, itu kan hal yang kalau lupa baca doa mungkin itu hal yang kadang sering terjadi gitu. Cuman itu kan berarti kita lupa sama Allah untuk melibatkan Allah ini dalam kehidupan kita. Mungkin kita terlalu sibuk memikirkan hal yang lain, jadi sehingga lupa gitu untuk baca doa, untuk mengingat Allah, untuk melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal sebenarnya kita kan eh, butuh banget sama Allah. Jadi bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Jadi eh, dengan kita bermaksiat, kita lalai, tapi Allah itu tetap sayang sama kita. Jadi itu hal yang patut kita syukuri juga dengan kita menjadi orang Muslim. Karena nggak semua orang ditakdirkan untuk ada dalam agama Islam dan itu banyak contohnya. Jadi eh, kita harus bersyukur karena kita lahir dalam keadaan itu. Lalu yang terakhir itu adalah berbuat baik pada orang yang jahat pada kita. Eh, Nggak semua orang itu kan baik sama kita. Tapi
dengan kita masih bisa berbuat baik sama orang yang jahat sama kita itu adalah hal yang patut disyukuri karena Allah itu memberikan kita petunjuk gitu untuk nggak membalas hal yang orang lain itu telah lakuin ke kita. Walaupun kita mungkin pengen banget gitu, mungkin kesel atau gimana, pengen banget untuk ngebalas, tapi kan dengan Allah memberikan kita kesabaran, itu adalah hal yang patut disyukuri gitu. Lalu, eh, lihatlah betapa besar nilai kalimat sederhana ini di sisi Allah. Sekedar memujinya setelah makan dan minum saja sudah membuat Allah ridho pada kita. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bersabda dalam hadis lain, yaitu ucaplah Alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan atau amal kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Artinya pahala ucapan Alhamdulillah sangat besar hingga mampu menutupi kekurangan amal seorang hamba. Jadi ini juga hal yang patut disyukuri karena dalam Islam itu banyak hal-hal sepele yang sebenarnya eh, ada dampak besar bagi kita. Contohnya mengucap Alhamdulillah aja udah bisa menutupi amal kita. Gak harus mengganti amal tersebut. Padahal eh, bisa aja Allah itu memberikan ketentuan untuk setiap amal yang ada di bumi ini yang kita lewatkan harus diganti, tapi enggak kayak gitu. Ada beberapa amal itu yang bisa ditutupi dengan hal-hal yang seperti ini. Contohnya mengucap Alhamdulillah aja bisa menutupi amal yang kurang. Lalu ada kisah yaitu suatu ketika Nabi Daud alaihissalam itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu dengan sebenar-benarnya? Sementara setiap kali aku bersyukur, itu pun adalah nikmat baru darimu. Lalu Allah menjawab, wahai Daud, sekarang engkau telah bersyukur kepadaku dengan sebenar-benarnya, karena engkau menyadari bahwa segala bentuk pujian dan syukur pun berasal dariku. Jadi kisah ini tuh menunjukkan bahwa kalau kita udah mampu mengucapkan Alhamdulillah, mampu bersyukur, itu termasuk nikmat juga dari Allah, termasuk anugerah. Maka itu eh, Rasulullah SAW itu bersabda, eh, setiap kali kita mengucapkan Alhamdulillah dengan intinya setiap kita mengucapkan Alhamdulillah dengan tulis itu, langit itu akan mencatatnya sebagai amal yang besar. Karena dalam kata itu terdapat pengakuan tauhid, kerendahan hati, dan cinta kepada Allah. Lalu, eh, sebenarnya setelah kata Rob tadi itu ada kata alami. Nah, kata alamin itu berasal dari akar kata ilm, yang berarti pengetahuan. Makna alamin itu adalah segala sesuatu yang menjadi tanda bagi keberadaan Sang Pencipta. Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan bahwa setiap yang selain Allah disebut alam. Karena dengan keberadaannya manusia itu mengenal Allah. Jadi makna dari ayat ini itu adalah ketika seorang hamba itu mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, itu berarti ia mengakui bahwa segala nikmat yang dia miliki itu berasal dari Allah, semua urusan yang ada di hidupnya itu diatur oleh Allah, dan tidak ada yang layak disembah dan dipuji selain Allah. Lalu keutamaan lain dari Alhamdulillah adalah kalimat yang paling dicintai Allah. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, Ahabbul kalam ilallahi arba'u subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ucapan yang paling Allah cintai adalah ada empat, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Itu adalah hadis riwayat Muslim. Jadi kalimat ini tuh bukan cuma sekedar zikir doang, tapi wujud cinta seorang hamba itu kepada Tuhannya. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu berarti kita itu mengakui kebesaran Allah, mengingat kebaikan Allah, dan mengekspresikan rasa cinta yang tulus kepada Allah. Jadi hikmahnya itu setiap kali
lidah kita mengucapkan alhamdulillah, sebenarnya hati kita itu sedang berbisik, ya Allah, aku mencintaimu dan aku bersyukur engkau telah memilihku menjadi hamba. Lalu, keutamaan dari alhamdulillah yang kedua yaitu menjadi timbangan amal yang berat di akhirat. Ini ada pada hadis yang tadi, yaitu eh, yang dimana alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan amal kebaikan. Lalu di hadis lainnya, kesucian adalah separuh iman. Dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan kebaikan atau amal kebaikan itu ada di hadis riwayat Muslim. Jadi bayangkan aja kalau kita mengucapkan satu kalimat alhamdulillah, timbangan amal kita di akhirat itu akan penuh. Seakan-akan memenuhi langit dan bumi. Para ulama menjelaskan karena alhamdulillah mengandung syukur, mengandung seluruh bentuk ibadah batin, yaitu rasa cinta, ridho, syukur, dan pengakuan terhadap keagungan Allah. Maka, setiap kita mengucapkan alhamdulillah, eh, itu termasuk pada ibadah hati dan ibadah lisan sekaligus. Lalu yang ketiga itu, kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang menghapus dosa. Rasulullah SAW itu bersabda, "Man qala alhamdulillahi ghufirat dunubuhu walau kanat aktsara min zabadil bahar." Artinya, barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah, diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, itu ada dalam hadis riwayat Tirmizi. Jadi, mengapa satu kalimat Alhamdulillah itu bisa menghapus dosa seorang hamba yang sebegitu banyaknya, sampai-sampai dibilang sebanyak buih di lautan. Yaitu karena ketika kita sebagai seorang hamba memuji Allah dengan ikhlas, eh, kita itu mengakui kelemahan kita dan kebesaran Allah. Jadi kita itu sebenarnya sedang kembali kepada Allah dengan hati yang tunduk. Lalu keutamaan yang keempat adalah kata Alhamdulillah adalah kalimat pertama para penghuni surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 75 yaitu waqila alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya dan dikatakan oleh penghuni surga, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi setelah semua amal itu dihitung, manusia itu kan melewati jembatan Sirat. Nah, setelah masuk ke dalam surga, pokoknya kalimat pertama yang mereka ucapkan itu bukan terima kasih atau apapun itu, tetapi Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena saat itu mereka sadar kalau semua yang mereka capai itu bukan karena usaha mereka sendiri, tapi karena rahmat Allah. Jadi sebenarnya eh, segala kesuksesan, eh, segala nikmat yang kita raih itu enggak 100% karena diri kita, karena karena usaha kita, tapi karena pertolongan Allah. Bayangin aja kalau misalnya kita udah capek-capek mau menggapai sesuatu, tapi kalau Allah nggak nolong, pasti itu nggak akan terjadi juga. Jadi sebenarnya semua itu karena rahmat Allah. Lalu keutamaan lainnya yaitu membuka pintu rizki dan nikmat baru. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Yang artinya dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi setiap kali hamba itu mengucapkan alhamdulillah, nikmatnya itu akan bertambah. Bukan hanya nikmat dunia, tapi juga ketenangan hati, kebahagiaan, dan keberkahan hidup. Imam Hasan Al-Basri itu berkata, "Jika engkau ingin tahu bagaimana Allah akan memperlakukanmu, lihatlah bagaimana engkau bersyukur kepadanya." Lalu, keutamaan lainnya yaitu kalimat alhamdulillah ini menjadi perlindungan dari bala dan kesedihan. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, tidaklah seorang hamba itu mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, yang artinya segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, kecuali Allah itu akan menjauhkan darinya bala atau musibah dan menggantinya dengan kebaikan. Hadis riwayat Daud.
Jadi kalimat ini tuh menjadi perisai atau perlindungan dari ujian, bahkan ketika hidup kita itu terasa sempit eh, dan musibah itu datang bertubi-tubi. Jadi mengucapkan Alhamdulillah itu menjadikan hati kita tenang karena kita tahu kalau Allah itu nggak pernah salah untuk memberi takdir kepada kita. Allah itu nggak pernah salah untuk memberikan kita ujian karena Allah itu pasti tahu kita mampu. Jadi kalau misalnya kita merasa ujian ini berat banget gitu, kita itu sebenarnya pasti mampu. Gak mungkin kita itu nggak mampu. Buktinya sampai sekarang eh, kita masih bisa bertahan setelah ujian-ujian yang ada sebelumnya, kita masih bisa bertahan. Itu kan salah satu bukti nyata kalau misalnya apa yang Allah beri itu sebenarnya kita pasti mampu gitu untuk menghadapinya dan menyelesaikannya. Lalu, eh, keutamaan yang lain, kalimat Alhamdulillah itu adalah kalimat pembuka sholat dan doa. Jadi setiap kali kita sholat kan kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim karena ada dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua, Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadis qudsi. Ketika hambaku berkata Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka aku menjawab hambaku telah memujiku. Jadi sebenarnya setiap kita sholat, setiap kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah itu membalas perkataan kita dengan berkata, hambaku telah memujiku. Jadi setiap kita sholat dan setiap eh, ayat Al-Fatihah yang kita baca itu Allah pasti balas. Jadi bayangin aja kalau setiap kali kita ngucapin ayat ini dalam sholat, Allah itu langsung menjawab kita. Jadi kalimat ini itu adalah dialog langsung antara hamba dan Allah sendiri. Lalu, keutamaan yang lain adalah kata Alhamdulillah itu membentuk hati yang tenang dan optimis. Jadi, orang yang selalu memuji Allah itu nggak akan selalu larut dalam kesedihan. Karena hatinya itu selalu melihat kebaikan di balik setiap takdir. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu pernah berkata, jika engkau diberi nikmat, ucapkan Alhamdulillah. Jika diuji, ucapkan Alhamdulillah ya ala kulli hal. Jika berdosa, ucapkan astagfirullah karena dengan tiga kalimat ini hidupmu itu akan tentram. Eh, Sebenarnya ada juga kisah lain mengenai kalimat Alhamdulillah ini. Jadi diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, suatu hari Rasulullah SAW itu eh, melewati seorang lelaki yang sedang berdoa dengan sangat khusyuk. Lelaki itu mengulang-ulang doa panjangnya, meminta banyak hal kepada Allah, namun tidak satu kali pun ia memuji atau bersyukur kepada Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, lelaki itu buru-buru dalam berdoa. Para sahabat bertanya, bagaimana maksudnya ya Rasulullah? Beliau menjawab, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, hendaklah ia memulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian bersolawatlah kepadaku, baru setelah itu ia memohon apa yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Dari kisah ini itu kita bisa belajar bahwa ketika kita berdoa, ucapan yang paling pertama itu adalah Alhamdulillah, lalu eh, bersalawat kepada Nabi Muhammad, lalu berdoa. Karena ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, pujian ini tuh membuka pintu langit sebelum permohonan apapun disampaikan. Lalu keutamaan lainnya dalam kalimat Al-Fatih, dalam kalimat Alhamdulillah adalah eh, kalimat ini tuh menjadi ciri orang yang dicintai Allah. Jadi Allah itu berfirman, wa wa qalilum man ibadiyas syakur, yang artinya sedikit sekali dari hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Itu ada di Quran surat Saba ayat 13. Jadi orang
Yang terbiasa mengucapkan alhamdulillah dengan kesadaran itu termasuk dalam golongan yang sedikit namun mulia di sisi Allah. Mereka itu adalah hamba pilihan karena syukur adalah tanda kedewasaan iman. Jadi kalau kita udah sering bersyukur, sering mengingat Allah, sering memuji Allah, maka itu tanda bahwa iman kita itu udah dewasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bersabda, orang yang makan dan bersyukur seperti orang yang berpuasa dan sabar. Itu ada di hadis riwayat Tirmizi. Lalu, keutamaan lainnya adalah, eh, Alhamdulillah itu adalah warisan dari para nabi. Semua nabi itu kan diutus dengan zikir dan pujian kepada Allah. Nabi Nuh itu juga memuji Allah. Tapi kalimatnya itu beda-beda. Jadi kalau Nabi Nuh itu berkata Alhamdulillahillazi najjana minal qaumiz zalimin. Sedangkan Nabi Ibrahim itu berkata Alhamdulillahillazi wahabali ala kibari Ismaila wa Ishaq. Sedangkan Nabi Sulaiman berkata Alhamdulillahillazi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup hidupnya pun dengan kalimat itu. Dalam riwayat saat menjelang wafat, beliau itu berkata dengan lirih, Alhamdulillah ya ala kulli hal, yang artinya itu segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi, eh, kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin itu mengajarkan tiga hal besar. Yang pertama itu ada tauhid, bahwa segala kebaikan hanya dari Allah. Lalu yang kedua itu syukur, bahwa nikmat tidak akan bertambah tanpa pujian kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah bahwa setiap takdir dari Allah itu selalu mengandung rahmat, mengandung pertolongan pada kita juga. Jadi apapun yang kita dapatkan, mau itu ujian, mau itu uh, nikmat, pasti itu kembalinya ke kita juga. Ada manfaat yang kita dapatkan dari hal tersebut. Jadi setiap kali kita mengucapkan Alhamdulillah, kita sedang menyegarkan iman kita, kita sedang memperbarui hubungan dengan Rabb semesta alam. Jadi, kalau bisa, biasakanlah Alhamdulillah itu dalam segala keadaan. Contohnya ketika senang, ketika kita senang, kita ucapin Alhamdulillah, nikmat kita kan akan ditambah tuh. Kalau sedih, kalau kita ucapin Alhamdulillah, hati kita jadi tenang. Lalu kalau kita bingung, lalu kita ucapkan Alhamdulillah, maka Allah itu akan tunjukkan jalan. Lalu ketika kita lelah, lalu kita mengucapkan Alhamdulillah, maka Allah itu akan memberi kekuatan. Jadi sebenarnya kata Alhamdulillah ini bisa kita katakan dalam keadaan apapun, karena keadaan apapun itu pasti memberikan ada impact-nya juga ke kita gitu. Jadi itu ya, apapun yang kita jalani itu pasti impact-nya ke kita juga gitu. Jadi kita harus bersyukur. Allah itu nggak mungkin menaruh kita pada suatu keadaan kecuali itu ada manfaatnya pada kita. Lalu hikmah dari ayat Al-Fatihah, Al-Fatihah ayat kedua yaitu yang pertama menumbuhkan tauhid dan ketergantungan kepada Allah. Yang kedua, kita menyadari bahwa semua yang kita miliki itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian dari Rabb semesta alam. Lalu yang ketiga itu mendidik hati untuk bersyukur dan sabar. Jadi eh, kalau kita bersyukur, kita itu mendidik hati kita untuk bersyukur juga dan sabar dalam keadaan apapun itu. Meskipun kita lagi nggak pengen di keadaan itu, tapi kita tetap berusaha untuk bersyukur. Lalu yang keempat, kalimat Alhamdulillah itu berlaku baik dalam suka maupun duka sebagai tanda keteguhan iman kita dan kedewasaan iman kita. Lalu yang kelima itu ada menanamkan cinta dan pengagungan pada Allah. Jadi dengan kita bersyukur itu kan kita berarti mengagungkan Allah dan menanamkan cinta kita kepada Allah. Menunjukkan bahwa kita itu
benar-benar bersyukur atas apa yang kita dapatkan dan kondisi kita saat itu. Lalu, pujian itu adalah ungkapan cinta. Jadi semakin sering kita memuji Allah, eh, semakin dekat juga hati kita kepada Allah gitu. Jadi dengan kita mengucapkan Alhamdulillah, kita itu berarti mengungkapkan cinta kita kepada Allah. Lalu, yang ketujuh itu kita menyucikan lisan kita dari keluh kesah. Jadi kita kalau misalnya dihadapkan pada suatu keadaan di mana kita itu nggak suka sama keadaan itu, nggak pengen ada di situ, kita ada dua pilihan sebenarnya, bersyukur atau berkeluh kesah. Kebanyakan orang itu lupa untuk bersyukur. Bukan karena mereka nggak mau bersyukur, sebenarnya mereka itu tahu eh, yang mereka kondisi mereka itu sebenarnya baik juga untuk mereka meskipun mungkin nggak sesuai sama apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan gitu. Tapi sebenarnya eh, keadaan itu mereka butuhkan, maksudnya mereka sebenarnya butuh keadaan itu, makanya Allah memberikannya. Tapi karena mereka nggak pengen, jadi mereka berat untuk menerimanya. Nah, kebanyakan ketika kita dihadapkan pada kondisi seperti itu, kita yang pertama adalah berkeluh kesah. Padahal sebenarnya itu balik lagi ada hikmahnya di balik apa yang apa kondisi yang saat itu kita jalani. Jadi dengan kita mengucapkan alhamdulillah, kita itu sudah menyucikan lisan kita dari keluh kesah. Walaupun hal ini tuh kadang lupa atau sulit itu karena lupa. Karena kita tuh sering lupa dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi ya sebisa mungkin dibiasakan untuk mengucapkan alhamdulillah. Karena orang yang terbiasa untuk mengucapkan alhamdulillah itu dia nggak mudah mengeluh. Karena hatinya itu penuh penerimaan terhadap takdir. Eh, Bayangin aja, harusnya kita itu bisa berkeluh kesah, mengungkapkan apa yang sebenarnya kita inginkan. Tapi kita malah bersyukur. Kita menerima eh, apa yang sedang terjadi saat itu. Dengan begitu, membuktikan bahwa hati kita itu penuh penerimaan terhadap takdir yang sudah Allah berikan. Lalu ada juga kisah dari Abu Darda dan rumah yang terbakar. Jadi diriwayatkan bahwa rumah sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu itu pernah terbakar. Tetangganya itu datang panik. Wahai Abu Darda, rumahmu terbakar. Namun ia menjawab dengan tenang. Si Abu Darda ini menjawab dengan tenang, Alhamdulillah, Allah tidak akan membakar hati yang penuh zikir kepadanya. Jadi ketika mereka mendatangi rumahnya, ternyata benar, api membakar semua rumah di sekitarnya kecuali rumah Abu Darda. Jadi hikmahnya itu kalimat Alhamdulillah itu bukan hanya ucapan sebenarnya, tapi perisai juga yang dari melindungi hati kita itu dari kepanikan dan ketakutan. Lalu ada juga kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal yang telah kita sebutkan tadi. Jadi makna umum dari ayat ini adalah ayat ini itu adalah pujian dari hamba kepada Tuhannya. Dan hmm, alhamdulillah itu juga bisa mendatangkan ridho serta menghapus dosa kecil dan juga menjadi zikir para penghuni surga. Jadi ada di dalam Quran surah Yunus ayat 10 yang dimana doa mereka di dalam surga adalah subhanakallahumma dan akhir doa mereka adalah alhamdulillah rabbil alamin. Jadi para penghuni surga itu
tetap mengucapkan Alhamdulillah meskipun sudah berada di surga. Lalu, eh, mendatangkan ridho Allah, ada di dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah itu ridho kepada hamba yang memujinya atas setiap keadaan. Jadi, ketika kita dalam keadaan suka duka tetap memuji Allah, tetap bersyukur, maka Allah itu akan ridho kepada kita. Lalu, kalimat Alhamdulillah itu juga menghapus dosa kecil. Jadi, barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah 100 kali, diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Itu ada di hadis riwayat Muslim. Jadi, hadirin yang dirahmati Allah, kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin adalah kalimat yang membuka seluruh kitab suci dan juga kalimat yang membuka seluruh kitab suci. Dan juga kalimat yang menutup doa pintu penghuni surga. Doa penghuni surga. Jadi bayangkan misalnya kita memulai hidup kita itu dengan Alhamdulillah, lalu kita mengakhiri sholat kita dengan Alhamdulillah. Semoga eh, kita juga dapat menutup hidup kita dengan Alhamdulillah. Rasulullah SAW itu bersabda, kalimat yang paling ringan di lisan namun paling berat di timbangan adalah Alhamdulillah. Dan itu ada di hadis riwayat Muslim. Jadi, marilah kita jadikan Alhamdulillah itu bukan sekedar kebiasaan, tetapi gaya hidup seorang mukmin yang selalu memuji Allah dalam segala keadaan. Eh, dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kalian. Jadi, sekian eh, ceramah dari saya tentang hikmah atau tafsir dari eh, Surah Al-Fatihah ayat ke-2 atau kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim.